Aku tidak mau jadi anakmu. Keluar sini. Aku tidak. Kamu yang keluar dari sini. Apa? Kamu keluar dari pulau ini. Apa? Kembali kamu ke Surabaya. Iya, ya, Kembali. Ya, mau aja deh besok kembali. Kembali kamu. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penipu, pendusta. Penjual agama, penipu, pendusta. Penjual agama, penjual agama, penipu, pendusta. Kamu tinggalkan saya selama 20 tahun. Lapangkan hatimu. Penuhin. Mati kamu sekarang juga gak apa-apa. Enggak, saya nggak bisa seperti ini. Ya, nah. Ya, untuk orang-orang yang nonton live saya ya, Habib Abu Bakar Assegaf bin Abdullah Assegaf, anaknya Sarifah Gamar Al-Masyhur, 20 tahun yang lalu dia meninggalkan saya dan mama saya. Mama saya almarhum Sarifah Ummu Kulsum Assegaf binti Abdullah Assegaf. Dia tinggalkan saya. Dia meninggalkan saya dan ketiga orang anaknya. Sekarang dia jelek-jelekkan saya. Bagaimana saya mau 20 tahun saya nggak ketemu, rekam 20 tahun saya nggak ketemu begini. Sekarang saya sudah umur 28. Ketika umur 8 tahun dia ninggalkan saya dan mama saya dan adik-adik saya. Tapi ini sama seperti ibunya, seperti nenek saya Gamar Al-Masyhur. Beginilah kelakuannya. Beginilah kelakuannya. Semoga Gamar Al-Masyhur saya tuntut nanti di akhirat. Keluarkan unek-uneknya. Keluarkan biar tenang. Ini bukan unek-unek, ini fakta yang saya katakan. Ada buktinya di sini. Ada. Itu perkataan seorang Habib ngatain saya iblis? Iya. Itu perkataan seorang Habib. Saya tanyakan kepada Anda semua, ketika Anda umur 8 tahun ditinggalkan oleh ayah kandung Anda, ya, terus ditinggalkan, mama Anda ditinggalkan di kota yang bukan kota asalnya, ditinggalkan, nggak ada siapa-siapa. Gimana perasaan kalian semua? Tuh. Rekam aja, rekam nggak apa-apa. Untuk 1000 orang yang lihat di sini rekam, biar dia tahu. Saya jadi artis TikTok memang untuk menarik perhatiannya. Si anaknya Habib Abu Bakar ya, yang sudah meninggalkan anaknya, tahun 2002 dia meninggalkan saya dan mama saya Umi Sarifah Kalsum Assegaf ditinggalkan di sini. Lalu sekarang dia berdrama, ada, saya punya semua buktinya. Penjual agama. Mau saya bacakan? Kalau perlu telepon Robito sekarang, Robito Martapura, Robito Banjarmasin, telepon sekarang. Saya sudah bawa buktinya. Saya bawa buktinya nih. Ini buku diari almarhum mama saya. Mau saya bacakan buku diari almarhum mama saya. 2002 akhir. Mama saya ditinggal di Banjarbaru di daerah Kelapa Gading. 2006, mama saya pindah ke Cempaka karena kontrakan habis dan tidak dibayar oleh Habib Abu Bakar Assegaf. Tetapi Habib Abu Bakar Assegaf waktu itu dia berangkat ke Madura untuk mempersunting orang menjadikan istri ketiganya. Ya, itu posisi sudah menikah dengan Sarifah Mulahela dari Lombok. Istri kedua ini ya. Tapi dia nikah lagi sama orang. Terus di tahun 2007 dia ke Kandangan, dia nikah lagi sama orang. Dan saya ditinggalkan. Mama saya ditinggalkan dengan 3 orang anak. Apa? Setelah dunia dihebohkan oleh berbagai kasus percabulan di pesantren yang tidak berujung, ditambah lagi kasus anak-anak santri yang mengalami pembulian yang berujung dibakar. Dan sekarang muncul lagi ke permukaan bahwa seorang Habib berubah menjadi Boti. Sudah lihat belum yang Habib Mohan, anaknya Habib siapa gitu. Nah, 20 tahun lalu itu bapaknya yang Habib itu ninggalin Mohan sama ibunya waktu Mohan masih kecil. Nah, terus pernah juga Mohan itu ingat bapaknya tuh bawa teman-temannya, terus Mohan itu dicabulin saat kecil itu dicabulin sama teman-teman bapaknya yang Habib ini.
Ini sungguh sangat menjijikan. Nah, sekarang sudah gede, bapaknya datang itu loh, terus berantem itu loh, miris ya. Dan Mohan melontarkan kata, ya buat kalian penonton live-ku ya, yang kelihatan baik, Habib dan sebagainya belum tentu baik, bisa jadi busuk di belakang, iya kan? Tapi bener kok, kebanyakan orang penampilannya pada bagus-bagus, tapi ininya jahat, ininya jahat, ininya jahat, banyak. Penampilan hanya untuk menutupin kebusukan aja zaman sekarang. Jika peristiwa-peristiwa yang tidak bermoral begini justru dilakukan oleh orang-orang yang disebut pendakwah, lalu bagaimana orang awam? Apakah mereka yang justru moralnya lebih baik daripada guru-guru mereka? Dan saya menemukan lagi cerita tentang tokoh yang konon katanya memiliki zuriat Nabi, tapi justru menipu wanita yang dijadikan sebagai wanita simpanannya saja. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya gak pernah dikasih nafkah. Itu pun gak per bulan. Aku cuma dijadiin istri simpanan dia. Dia gak pernah datangnya cuma sekali. Kamu istri sah kan? Bukan istri sah. Hah? Nikah pun gak ada buku nikah. Beliau sudah punya istri? Sudah. Sebelum nikah sama saya, dia ngaku dia udah gak punya istri. Dia udah cerai. Nunjukin surat permohonan cerai sama saya, cuman dikirim sekali dilihat. Jadi saya mau nikah sama dia. Awalnya aku pikir dia ini seorang Habib, ya kan? Aku mau nikah sama dia karena aku pikir dia tuh orang yang baik, ternyata enggak. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, mempermainkan aku sama pernikahan kita. Karena saya dilantarin sama anak saya. Guys, lagi gabut. Ini mau prepare tidur, tapi aku lagi bersihin muka sama tangan aku. Hai Mbak cantik. Apa? Hai Mbak cantik. Mbak. Kamu panggil aku Mbak. Mata aku sipit, kulit aku putih, kamu panggil aku Mbak. Sejak kapan aku jadi pembokap nyokap lu sama bapak lu? Sejak kapan? Mbak. Teman-teman aku dan orang-orang yang kenal aku semua panggil Cece. Mbak. Aku baru balik. Pacar aku ganteng gak ini ya? Penjual agama. Pendusta! Kamu tinggalkan saya selama 20 tahun! Lapangkan hatimu. Penuhin. Mati kalau sekarang juga gak dapat! Kenapa semua nampak kacau? Kita mengenal ajaran itu benar atau tidaknya. Dari buahnya lah semua akan terlihat secara nyata. Tidak orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua orang Islam ini nanti masuk surga? Masuk surga. Walaupun tidak beriman, tetap masuk surga. Itu kepercayaan kita. Kalau di Islam ada jaminan surga. Tapi dicuci dulu di neraka. Paham maksudnya ini? Tapi cuci di neraka nggak pakai rinso. Cuci di neraka pakai api.